Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, semoga sehat selalu ya. Nah, kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar teori resiko. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang topik kelanjutan dari topik kemarin tentang model resiko kolektif. Kalau sekarang kita membahas tentang distribusi Poisson majemuk atau compound Poisson distribution. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke slide berikutnya. Nah, di slide ini kita ada teorema yang pertama yang menyatakan bahwa jika kita punya S1, S2 sampai Sm yang merupakan klaim agregat adalah variabel random independent, sehingga Si itu berdistribusi Poisson majemuk dengan parameter lambda I dan fungsi distribusi atau PDF-nya dari total klaim PI at X dengan I-nya antara 1 sampai M, maka jumlahan dari S1, S2 sampai Sm atau S itu juga berdistribusi Poisson majemuk, di mana lambdanya itu adalah jumlahan dari parameternya. Berarti sigma dari I1 sampai M lambda I dengan peluangnya atau PDF-nya itu adalah sigma dari 1 sampai M lambda I per lambda kali PI X. Nah, ini adalah parameter dan PDF dari jumlahan klaim agregat yang distribusinya Poisson majemuk. Ternyata jumlahannya juga berdistribusi Poisson majemuk. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di contoh soal yang pertama ini dimisalkan X1, X2 sampai Xm dengan n bilangan berbeda, dan andaikan N1, N2 sampai Nm yaitu adalah total claim ya, variabel total claim adalah variabel random yang independen. Nah, selanjutnya kalau kita mengandaikan Ni itu distribusinya adalah Poisson, berarti variabel random total claim itu dia distribusinya Poisson dengan parameter lambda I. Maka yang ditanyakan distribusi apa dari ini perkalian penjumlahan dari X1 N1 tambah X2 N2 dan seterusnya sampai Xm Nm. Tuh. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaian. Di sini dengan menginterpretasikan jika Xi Ni berdistribusi Poisson majemuk, karena kita tahu kalau misalkan kita punya secara individu dia Poisson, maka kalau dijumlahkan maka distribusinya pasti majemuk gitu ya, dengan parameter lambda I dan dari distribusi total klaimnya di Xi. Dengan menggunakan teorema sebelumnya yang membentuk persamaan yang ke ini, maka parameternya itu parameter dari persamaan satu itu kan lambda sama dengan sigma I1 sampai M dari lambda I itu ya, karena kita mengasumsikan dia itu distribusinya Poisson majemuk. Nah, selanjutnya fungsi probabilitasnya untuk total klaimnya dari si penjumlahan itu adalah lambda I per lambda kali X. Nah, ternyata kalau kita punya distribusi Poisson dengan distribusi total klaim yang diskrit, artinya yang suatu bilangan ya, ternyata dapat ditentukan dengan suatu penjumlahan pada bentuk I. Jadi ternyata distribusi Poisson dan distribusi total claim bisa ditentukan atau didapatkan dengan melakukan penjumlahan atau penambahan masing-masing klaimnya. Maka kalau kita mengandaikan X1 sampai Xm itu yang menunjukkan nilai diskrit untuk total claim individu dengan peluang masing-masing adalah PI, yaitu PI adalah PXI dengan I-nya antara 1 sampai M, maka Ni yang kita definisikan sebagai total dari klaim agregat yang nilainya sama dengan Xi, maka ini ternyata penjumlahan dari X1 N1, X2 dan N2 tambah Xm sampai Nm itu distribusinya adalah benar Poisson majemuk nih, karena N dan X, N itu Poisson dan X itu berdistribusinya adalah Poisson, maka S-nya yang merupakan penjumlahan dari distribusi Poisson dan distribusi total claim, dia pasti distribusinya adalah distribusi Poisson majemuk.
gitu ya, jelas ya. Jadi kalau misalkan yang tadinya Poisson kemudian dia dikenai suatu operasi baik itu penjumlahan maupun perkalian, maka menjadi distribusi Poisson majemuk, sama seperti contoh soal di bab tentang model resiko kolektif yang sebelumnya. Kalau yang diketahui variabel total klaimnya itu distribusinya binom negatif, ternyata ketika dikenai suatu operasi penjumlahan maka distribusinya menjadi binom negatif majemuk, gitu ya, jelas ya. Nah, kita masuk ke teorema yang kedua. Teorema yang kedua menyatakan bahwa jika S yang diberikan di persamaan 4, yang ini ya, yaitu perkalian antara distribusi Poisson dengan total klaim kemudian dijumlahkan, mempunyai distribusi Poisson majemuk dengan parameter lambda, dan fungsi peluang dari total klaim diberikan oleh fungsi peluang diskrit yang diberikan pada persamaan yang ketiga. Ini fungsi peluangnya. Maka N1, N2 sampai Nm itu pasti independen. Yang kedua, Ni distribusinya Poisson pasti dengan parameter lambda i sama dengan lambda kali pi. Nah, itu teoremanya. Kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Nah, ini di contoh ini kita mengandaikan jika S-nya distribusi Poisson majemuk dengan lambdanya 0,8 dan total klaim individu yakni 1, 2, 3, peluangnya adalah 0,25, 0,375 dan 0,375. Yang ditanyakan adalah PDF dari S-nya atau klaim agregatnya seperti apa, dimana X-nya dari 0 sampai 6 di sini. Nah, sebenarnya kalau kalian lihat di sini, perhatikan kita punya nilainya diskrit semua. Ternyata yang ditanyakan adalah PDF-nya. Otomatis cara yang paling gampang adalah dengan menggunakan metode konvolusi di sini. Perhitungan dilakukan seperti pada contoh 2 di bab tentang model resiko kolektif, di mana nanti kalau kita nyari PDF dari klaim agregatnya itu diperoleh dari hasil konvolusi dikalikan dengan probabilitasnya. Yang membedakan di sini, kalau kalian lihat probabilitasnya itu distribusinya Poisson majemuk, maka kita cari dulu distribusi Poisson majemuk itu. Ternyata kalau nyari PDF dari distribusi Poisson itu adalah E pangkat min lambda, ya kan rumusnya, E pangkat min lambda pangkat N per N faktorial. Ini berarti lambdanya 0,8, tinggal dimasukin saja. Nah, kita langsung masuk ke penyelesaian. Nah, silakan perhatikan tabelnya. Kita punya X-nya itu dari 0 sampai sampai 6. Maka kita tuliskan 0 sampai 6. Kemudian ini P bintang 0-nya ketika X-nya 0 atau individu 0 itu 1. Kemudian untuk individu 1, 2, 3 masukkan saja nilainya yang diketahui 0,25, 0,375, 0,375 di sini. Nah, kemudian ini P bintang 2, P bintang 3, P bintang 4, P bintang 5, dan P bintang 6 itu adalah hasil konvolusi. Jadi silakan kalian kerjakan seperti di contoh soal yang kedua di bab tentang model resiko kolektif. Gitu ya. Dimana N-nya ini kan 0, 1 sampai 6. Kemudian ketika kita nyari PDF-nya sama kayak di contoh 2 itu, kalikan saja hasil konvolusi dengan probabilitasnya. Tapi di sini kalian hitung dulu probabilitasnya. Ini karena dia berdistribusi Poisson, maka E pangkat min 0,8 pangkat N per N faktorial. Nah, ini tinggal dimasukkan. Untuk N-nya 0 berarti nilai peluangnya segini. Untuk N-nya 1 berarti nilai peluangnya masukkan ke sini ya, ke rumus ini, nanti nilai peluangnya ini, dan seterusnya. Ternyata PDF-nya ini hasilnya. Jelas ya. Saya tidak menjabarkan konvolusi dari masing-masing kolom, tapi silakan kalian latihan apakah nilainya sama segini enggak. Gitu ya. Nah, ini. Nah, ini yang berbeda di contoh 2 pada bab tentang model resiko individu, model resiko
Untuk model resiko yang kolektif ini kalau distribusinya berbeda gitu ya. Nah, ini ada soal latihan, silakan dikerjakan soal latihannya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya. Ini adalah soal latihan tentang model model resiko kolektif dan distribusi Poisson majemuk. Silakan dikerjakan. Nah, untuk materi tentang distribusi Poisson majemuk cukup ini aja. Silakan kalau ada pertanyaan tanya ke saya, Jabri, atau di grup. Jangan malas untuk belajar, jangan malas untuk membaca tentunya. Silakan baca lagi juga di Bowers bab chapter kedua dan chapter ke-12, silakan dibaca. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.